Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saudara-saudari, para dokter yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada Allah yang Maha Kuasa kita panjatkan yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, di antara lain nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa mempunyai kesempatan bersama mengikuti seminar ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai di akhir zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Panitia Seminar, Dr. Ervin, staf-stafnya, dan kepada moderator Dr. Angkina. Topik umum dari seminar ini adalah prinsip penanganan tuli mendadak. Sedangkan topik yang diberikan kepada saya adalah keberhasilan dan kegagalan dalam tata laksana tuli mendadak. Tuli mendadak atau sudden deafness atau CD, kita singkat dengan SD, adalah ketulian yang terjadi secara tiba-tiba, biasanya unilateral, sebelah saja, yang dapat bersifat ringan, sedang, berat, atau total. Ketulian dapat dimulai dengan ringan, lalu bertambah berat dalam waktu sampai 3 hari, mencapai 30 desibel atau lebih. Ketulian atau rasa kurang dengar dirasakan pasien terjadi tanpa ada penyakit atau penyebab yang jelas sebelumnya. Tuli mendadak berat total dapat menyebabkan pasien stres, bingung, menangis sedih karena tidak bisa berkomunikasi seperti biasa. Tuli akan dirasa semakin mengganggu bila satu telinga yang lain sudah tidak berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, pasien tuli mendadak tiba-tiba merasa jatuh dalam keadaan sunyi, tidak mendengar suara di sekitarnya, dan tidak bisa berkomunikasi seperti biasa. Atas dasar demikian, kasus tuli mendadak dimasukkan ke dalam kategori kasus emergensi, di mana pasien harus mendapatkan pengobatan yang segera, benar, dan tepat. Jadi kita perlihatkan anatomi dari telinga, serta jenis dan derajat ketulian. Ada 3 jenis ketulian, yaitu tuli hantar, tuli sensorineural, tuli campur. Sedangkan derajatnya ada ringan, ada sedang, dan berat, dan sangat berat atau total. Tuli mendadak adalah tuli bersifat sensorineural atau tuli saraf, disebut juga oleh masyarakat umum tuli saraf. Letak kerusakan diperkirakan terbanyak adalah di koklea, rumah siput. Dalam jurnal internasional yang tertua pada 1973 sudah ada topik mengenai tuli mendadak ini. Dan jurnal tertua kedua 1975 juga terdapat dengan topik 32 cases of sudden profound hearing loss occurring in 1973, insiden dan prognostic finding. Perhatian dokter THT internasional terhadap tuli mendadak cukup besar, terbukti dengan adanya 6 kali konsensus tentang diagnostik dan pengobatan. Meksiko, Jerman, Paris, Spanyol. Insiden tuli mendadak dikatakan 4.000 kasus per tahun di Amerika dan di Jerman dengan angka yang lebih tinggi. Penyebab dikatakan 10-15% tidak diketahui. Beberapa penyakit yang dapat sebagai penyebab adalah virus, infeksi, autoimun, trauma, gangguan sistem saraf, tumor akustik. Semua jurnal melaporkan pengobatan utama adalah kortikosteroid. Cara pemberian bisa oral, bisa intravena, bisa intratimpani, atau kombinasi. Beberapa konsensus dan penelitian telah dilakukan. Cara pemberian kortikosteroid tersebut bisa tunggal atau kombinasi. Faktor yang mempengaruhi hasil pengobatan.
adalah saat pasien mendapatkan pengobatan. Diharapkan tidak melebihi 7 hari setelah onset. Umur pasien, derajat gangguan, pola karakteristik audiometri, gejala vertigo atau tinnitus, komorbid yang ada, diabetes atau hipertensi, hiperkolesterol, agregasi trombosit, tinnitus atau vertigo. Adapun kriteria hasil pengobatan. Menurut Siegel, disebut sembuh sempurna atau complete recovery kalau ambang dengar mencapai kurang 25 desibel. Sembuh parsial jika ambang dengar 25 sampai 45 desibel. Perbaikan minimal atau slight improvement kalau ambang dengar kecil dari 45 desibel. Tidak ada perbaikan apabila ambang dengar setelah terapi adalah kecil dari 75 desibel. Efek samping yang bisa terjadi adalah bila pemberian secara sistemik, perdarahan cerebral, infak miokard, ischemic attack, sinkop. Sedangkan jika pemberian intravena, jika pemberian intratimpani, dapat terjadi osteomyelitis pada kaki, leukemia, infak miokard, kanker kandung kemih, nyeri dada, endokarditis, dan perburukan PPOK. Insiden tuli mendadak di Indonesia, seingat saya, antara 1967 sampai 1990, sewaktu dalam pendidikan dan sebagai staf di THT Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, belum ada laporan tentang kasus, simposium, seminar, atau kongres tentang tuli mendadak. Di Rumah Sakit Khusus THT Bedah Proklamasi Jakarta Pusat tercatat 47 kasus pada tahun 1998 dan 35 kasus pada tahun 1999 yang dilakukan rawat inap. Data terakhir dari tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 sampai dengan 30 bulan 1 tahun 2021 tercatat 41 tuli mendadak yang tata laksananya rawat jalan dan rawat inap. Hasil pengobatan, literatur luar negeri, hasil komplit atau complete recovery dan hasil parsial bisa mencapai 40-60%. Pengalaman kami pada pasien tuli mendadak yang datang di Rumah Sakit Khusus THT Bedah Proklamasi Jakarta Pusat ditangani oleh banyak dokter sesuai dengan kedatangan pasien. Pengobatan tuli mendadak yang memberikan hasil komplit dan hasil parsial masih sedikit. Ya. Rasa senang dan bahagia dengan hati rasa berbunga-bunga ketika mendapatkan hasil komplit pada kasus tuli mendadak yang kita tangani. Tetapi hati diselimuti rasa sedih serta bingung ketika mendapatkan hasil ringan atau tidak ada perbaikan. Akan dilaporkan 2 kasus dengan hasil komplit dan 2 kasus dengan tidak ada hasil atau tidak ada penyembuhan. Keempat kasus sebenarnya mempunyai kriteria mirip sama, hanya ketulian lebih berat pada 2 kasus terakhir. Contoh pertama, Nyonya Umi, 56 tahun, yang datang pada tanggal 7 bulan 12, 2018, diagnosa tuli mendadak pada telinga kiri, sedangkan telinga kanan sudah lama rusak akibat OMSK. Audiogram, ambang dengar 80 desibel, speech testnya 10% pada 100 desibel. Gambaran audiogram pada 7 bulan 2018, berikut. Speech test tanggal 7 bulan 12 2018 sebelum terapi terlihat 10% pada 100 desibel. Audiogram 31 bulan 12 2018, 24 hari setelah post terapi, terdapat perbaikan yang hampir komplit, yaitu dengan ambang dengar 20 desibel. 100% pada 50 desibel. Contoh kedua, Tuan Ferry, 48 tahun, yang datang pada tanggal 13 bulan 9 2019, diagnosis tuli mendadak kiri dengan ambang dengar 80 desibel dan speech testnya 20% pada 100 desibel. Audiogram pada waktu datang, audiogram setelah pengobatan, 40 hari pengobatan, mendapatkan hasil complete recovery. Contoh kasus ketiga, kasus yang tidak berhasil, datang pada tanggal 14 bulan 10 2010,
Diagnosis tuli mendadak telinga kiri. Audiogram dan speech sebelum terapi dan setelah terapi tidak ada perbaikan. Audiogram sebelum terapi, ambang dengar besar dari 100 desibel. Audiogram 13 hari setelah terapi, hasil tidak ada perbaikan. Contoh keempat, kasus juga yang tidak berhasil ditangani, datang pada tanggal 8 bulan 12 dengan tuli mendadak berat atau total sebelah kiri dengan ambang dengar 100 desibel dan speech-nya 0% pada 100 desibel. Audiogram pada telinga kanan. Dan setelah 15 hari pasca terapi, yaitu tanggal 23 bulan 2 2001, hasil tidak ada perbaikan. Nampaknya kasus tuli mendadak cukup banyak di Jakarta atau Indonesia. Sebagian besar kasus berada pada masa umur produktif, memerlukan pendengaran baik untuk memerlukan pendengaran yang baik untuk berkomunikasi. Mengingat terapi harus segera mungkin, maka informasi tentang penyakit tuli mendadak harus lebih digalakkan kepada masyarakat Indonesia. Dari pengamatan saya, tata laksana kasus tuli mendadak tidak sama oleh setiap dokter THT di Jakarta. Hasil tata laksana komplit atau complete recovery masih kecil. Usul saya perlu diadakan penelitian multiklinik atau seminar, minimal simposium, dengan topik khusus tuli mendadak, di mana diundang pembicara yang telah mempunyai pengalaman melakukan pengobatan dengan hasil baik atau hasil parsial pada tuli mendadak, kasus-kasus tuli mendadak yang dia tangani. Muhasabah, evaluasi diri. Tuli mendadak ini sudah diturunkan Allah 50 tahun sudah. Sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti, belum ada cara pencegahan, dan belum ada obat yang pasti. Kita para dokter, mari berusaha terus, kerja terus, dan jangan lupa doa. Karena ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dan firman Allah yang lain adalah Fama utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah aku berikan ilmu itu kecuali sedikit. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.